Mengapa terjadi ikhtilaf dalam fikih? Dalam penetapan hukum fikih, hampir selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal ini tentu harus dipandang dengan kacamata positif karena adalah khazanah pemikiran luas para ulama. Adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat ini menjadikan hukum syariah lebih fleksibel dan aplikatif karena menyuguhkan beberapa opsi hukum dari para ulama yang dimuktamad. Ikhtilaf ini pula lah yang menjadikan hukum syariah relevan di tiap zaman dan tempat. Sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum-hukum syar'i biasanya bersumber dari dalil-dalil yang bersifat zanni lawan dari qat'i atau yang lafaznya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu. Abu Ishaq Asy-Syatibi mengklasifikasikan sebab-sebabnya sebagai berikut. A. Adanya lafaz mujmal yang melahirkan takwil dan tafsir yang berbeda. B. Adanya lafaz yang memungkinkan untuk dimaknai secara umum am atau khusus khas. C. Perbedaan qiraat dalam bacaan Al-Quran dan perbedaan riwayat yang terjadi dalam hadis Nabawi. D. 4. Klaim akan adanya nasakh dan mansukh menurut sebagian ulama dan tidak adanya nasakh dan mansukh menurut sebagian yang lain. Dalam kurung Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Syariah jilid 4 halaman 213 Maktabah At-Tujariyah. Perbedaan makna lafaz teknas 1. Perbedaan makna ini bisa disebabkan karena lafaz yang ada dalam nas terdiri dari kata mujmal umum atau karena memiliki arti lebih dari satu makna mushtarak atau karena lafaz itu meragukan sebab memiliki arti umum dan khusus am wal khas atau lafaz itu meragukan antara itlaq dan taqyid atau yang memiliki makna hakiki atau makna yang menurut ada kebiasaan urf dan lain-lain. Ibnu Rushd Al-Hafidh dalam kitab Al-Budayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid jilid 1 halaman 12 Darul Hadis Kairah. Contoh dari lafaz mustarak antara lain lafaz al-quru yang bisa memiliki arti haid dan suci Al-Baqarah 228 atau lafaz perintah al-amr yang bisa bermakna wajib atau anjuran serta lafaz larangan an-nahyu yang bisa memiliki makna larangan yang haram atau makruh. Contoh dari lafaz yang mutaraddid antara ia mengandung makna itlaq dan taqiq adalah kata raqabah, budak. Dalam kasus seseorang yang dikenai kafarat yamin melanggar sumpah, ia diwajibkan untuk memerdekakan budak. Apakah budak yang dimaksud di sini adalah budak secara mutlak atau budak yang beragama Islam saja? Sedangkan lafaz yang meragukan taraddud adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna antara hukum umum dan khusus. Contohnya adalah bunyi ayat Al-Baqarah 206. Tidak ada paksaan dalam agama. Apakah larangan paksaan ini berlaku khusus atas ahli kitab yang membayar jizyah saja atau berlaku atas seluruh muslim? Pada umumnya Al-Mawsu'ah, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 297. Yang kedua, perbedaan riwayat. Maksudnya adalah perbedaan riwayat hadis. Faktor perbedaan riwayat ada beberapa di antaranya. A. Hadis itu diterima sampai kepada seorang perawi namun tidak sampai kepada perawi lainnya. B. Atau sampai kepadanya namun jalan perawinya lemah dari dan sampai kepada lainnya dengan jalan perawi yang kuat. C. Atau sampai kepada seorang perawi dengan satu jalan atau salah seorang ahli hadis melihat satu jalan perawi lemah namun yang lain menilai jalan itu kuat. D. Atau dia menilai tak ada penghalang untuk menerima suatu riwayat hadis. Perbedaan ini berdasarkan cara menilai layak tidaknya seorang perawi sebagai pembawa hadis. E. Atau sebuah hadis sampai kepada seseorang dengan jalan yang sudah disepakati. Namun kedua perawi berbeda tentang syarat-syarat dalam beramal dengan hadis itu seperti hadis mursal. Kitab Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 1 halaman 86-87. Tiga, perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum. Dalam mengambil istinbat hukum ada sebagian ulama yang berdasarkan pada sumber istihsan, masalih mursalah, perkataan sahabat, istishab, sadduz zara'i, dan sebagian ulama tidak mengambil sumber-sumber tersebut. Empat, perbedaan kaidah usul fiqih. Seperti kaidah usul fiqih yang berbunyi nas umum yang dikhususkan tidak bisa menjadi hujjah al-am al-makhsus laisa bihujjah. Pemahaman eksplisit terhadap nas tidak dijadikan hujjah, al-mafhumu laisa bihujjah. Kaidah-kaidah usul ini kadang-kadang menjadi perbedaan di kalangan ulama. 5. Ijtihad dengan kias. Dari kias ini perbedaan ulama muncul sangat banyak dan luas sebab kias memiliki asal masalah inti sebagai patokan, syarat dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur kias bisa diterima. Di sinilah muncul banyak perbedaan dari kias, meskipun banyak juga hukum yang dihasilkan oleh kias yang menjadi kesepakatan di kalangan mereka. 6. Pertentangan antar dalil. Yang dimaksud dalam poin ini adalah pertentangan di kalangan ulama mengenai metode dan pemilihan tarjih ketika ada kontradiksi di antara dalil-dalil yang digunakan dalam istinbat hukum. Misalnya jika ada dua ayat Al-Quran bertentangan isinya dan mengenai satu masalah atau pertentangan antara isi ayat dan isi hadis. Dalam bab ini ada yang berpegang dengan ta'wil, ta'lil, kompromi antara dalil yang bertentangan al-jam'u, penyesuaian antara dalil al-taufiq misalnya dengan cara takhsis dan penghapusan nasakh, salah satu dalil yang bertentangan.
Pertentangan terjadi biasanya antara nas-nas atau antar qiyas atau antar sunnah baik dalam perkataan Nabi dengan perbuatannya atau dalam penetapannya. Perbedaan sunnah juga bisa disebabkan oleh penyifatan tindakan Rasul dalam berpolitik atau memberi fatwa. Menyikapi perbedaan dari sini bisa kita ketahui bahwa ijtihad ulama tidak mungkin semuanya sama. Meski demikian kita memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari perbedaan ulama yang benar. Kebanyakan masalah ijtihadiyah dan pendapat yang bersifat dhanniyah presentasi dihormati atau disikapi sama. Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu kepada as-sabiyah, fanatisme golongan, permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum muslimin yang disebut Al-Quran sebagai umat bersaudara. Dan juga perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Para sahabat sendiri berhati-hati dan tidak mau ijtihad disebut hukum Allah atau syariat Allah, namun mereka menyebut ini adalah pendapatku. Jika benar ia berasal dari Allah, jika salah maka ia berasal dari saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya darinya pendapat saya berlepas diri. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasul kepada pasukannya, baik dipimpin langsung dan atau tidak, adalah jika kalian mengepung sebuah benteng dan mereka ingin memberlakukan hukum Allah, maka jangan kalian terapkan mereka dengan hukum Allah, namun berlakukan mereka dengan hukummu, karena engkau tidak tahu apakah engkau tepat dalam menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.